Apa kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah? Kita berharap semuanya dalam keadaan sehat semuanya ya, seperti kakak-kakak yang ada di sini. Betul sekali, semoga kita sehat-sehat selalu ya. Amin. Nah adik-adik, sebentar kita akan beribadah bersama-sama. Tetapi sebelum itu kakak-kakak mau perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Firdin. Nama kakak Kak Vena. Nama kakak Kak Jordan. Nama kakak Kak Nia. Nah salam kenal ya adik-adik dan selamat bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini. Nah, hari ini kembali lagi kita ibadah online di rumah masing-masing. Dan selalu ingat ya, stay at home. Nah, adik-adik jangan lupa juga kalau misalnya adik-adik hendak bepergian harus selalu menggunakan masker. Jangan lupa juga selalu mencuci tangan atau setidak-tidaknya gunakan hand sanitizer. Nah betul banget adik-adik. Nah sebentar kita akan beribadah. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Kira-kira apa aja sih Kak? Alkitab, terus apa lagi ya kira-kira? Persembahan. Nah betul banget. Apa sih yang paling penting? Hati. Pastinya. Karena itu selamat beribadah. Hai adik-adik. Sekarang kita akan beribadah bersama-sama ya Kak. Betul sekali Kak. Nah selain itu kita mau menyanyi sebuah lagu dulu. Kira-kira lagu apa ya Kak? Ayo, lagu apa ya Kak? Lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Yuk kita nyanyikan Kak bersama-sama, musik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita ulangi sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya adik-adik, sekarang kita mau menyanyi satu lagu lagi. Lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Semuanya tahu nggak? Tahu dong Kak, tapi kita gerakin juga ya dengan penuh semangat, kita nyanyikan bersama-sama. Betul Ayo, sekali. betul banget, Kak. Ayo musik Kak. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari.
bersama-sama yang akan dipimpin oleh Kak Trivina. Silakan Kak. Ya, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa, tangannya dilipat, terus matanya ditutup. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan selalu menyertai dan menjaga kami. Pada kesempatan kali ini Bapa, kami akan beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus sertai dari awal hingga berakhirnya. Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelum itu kita menyanyi satu lagu dulu ya Kak. Kira-kira lagu apa ya Kak? Kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Semuanya tahu nggak? Tahu dong Kak pastinya. Nah kita akan bernyanyi Jalan Serta Yesus. Silahkan Kak musiknya sambil digerakin ya. Kita ke kiri dulu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah adik-adik kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Kira-kira siapa ya pembawa firmannya Kak? Kak Nia tahu nggak kira-kira siapa? Siapa ya? Kak Nia? Siapa ya? Kayaknya inisialnya J deh. Kita panggil sama-sama yuk kayaknya Kak Jordan ya namanya. Iya. Ayo kita panggil sama-sama Kak Jordan. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Kak Jordan. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari adik-adik kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 14. Sudah ketemu adik-adik? Kakak ulang lagi ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 14. Sudah? Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kami masih boleh menghirup nafas kehidupan sampai pada saat ini. Kami ya Tuhan, hendak mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Kami mohon Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca dan kami renungkan, boleh kami lakukan juga di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Demi Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, mari sama-sama kita baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 14. Demikian bunyinya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kakak mau tanya nih kepada adik-adik semua. Apakah adik-adik pernah melakukan aktivitas menunggu? Menunggu orang tua jemput misalnya dari sekolah? Atau menunggu teman yang janjian untuk bermain? Atau menunggu hari libur misalnya? Dan menunggu-menunggu yang lain. Kakak rasa kita semua, baik kakak maupun adik-adik, pernah merasakan bagaimana menunggu. Menunggu apa saja. Nah, kala atau saat adik-adik menunggu itu, kira-kira bagaimana perasaan adik-adik? Apakah adik-adik merasa bosan? Atau jenuh? Atau jengkel mungkin karena sudah terlalu lama? Tentu adik-adik punya perasaan masing-masing, ya. Nah, kalau adik-adik menunggu, itu juga sama seperti yang dialami oleh rasul-rasul pada bacaan kita hari ini. Ya, jadi murid-murid Yesus yang tetap setia kepada Yesus setelah ia disalibkan, dan kepada mereka Tuhan Yesus menampakkan dirinya, mereka juga menunggu ketika terjadi suatu peristiwa di mana Yesus terangkat ke surga. Ya. Bayangkan saja mereka bertemu dengan Yesus dalam penampakan-penampakan yang dilakukannya terhadap mereka. Tetapi kemudian sampai pada saat 40 hari kemudian setelah Yesus mulai menampakkan diri kepada mereka, tiba-tiba di suatu bukit, ya, Bukit Zaitun, dia terangkat ke surga. Ya. Tentu mereka semua terheran-heran, ya, wah ini suatu pemandangan yang luar biasa. Mereka lihat terus dia ke atas naik, ya, naik. Mereka masih menunggu. Mereka tunggu dia mau turun atau tidak. Apakah dia naik untuk turun lagi? Saat mereka menengadah ke atas, terus menanti itu, terperangah lebih tepatnya, saat itulah 2 orang yang berpakaian putih menurut bacaan kita, menyapa atau menegur mereka. Hai orang-orang Galilea. Ya, dia menyapa mereka.
"Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu melihat ke langit?" Ya. Dia sampaikan kepada mereka bahwa Yesus yang mereka lihat telah terangkat ke surga itu akan datang juga. Tetapi bukan sekarang. Bukan saat itu. Artinya apa? Mereka mesti menanti. Mereka mesti menunggu. Nah, sadar bahwa mereka mesti menanti, mereka masih mesti menunggu karena Yesus belum akan segera datang. Mereka pun kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun itu ya. Mereka kembali dan di antara kelompok yang kembali itu ada sebagian kecil, yakni 11 orang murid-murid atau 11 orang rasul yang berkumpul dalam satu tempat. Mungkin yang lain juga berkumpul di tempat mereka masing-masing. Tapi 11 orang ini karena mereka yang cukup dekat dengan Yesus, ditambah dengan perempuan-perempuan, ada ibunda daripada Yesus itu, Bunda Maria, kemudian juga dengan beberapa perempuan lain dan saudara Yesus. Mereka berkumpul dalam satu ruangan dan terus menanti. Kita ingat di dalam ayat yang ke-8, Yesus katakan di situ akan memberikan Roh Kudus, akan menurunkan Roh Kudus. Dan mereka dengan setia menanti dan menunggu akan janji Tuhan itu. Dan apa yang dilakukan selama mereka menunggu? Apa yang dilakukan mereka selama menanti? Di ayat 14 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menanti dalam ketekunan, menanti dalam doa bersama-sama, itulah yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, oleh rasul-rasulnya dalam menantikan Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya rasa atau kakak rasa hal yang dilakukan oleh rasul-rasul dan juga perempuan-perempuan ini, itu jugalah yang dapat menjadi teladan bagi kita untuk kita lakukan kalau semisal kita menunggu. Ya. Apapun yang kita tunggu, siapapun yang kita tunggu. Kita tunggu di dalam ketekunan. Kita tunggu sambil berdoa, sambil berharap kepada Tuhan. Dalam hal ini misalnya, saat ini adik-adik sudah berapa bulan? Kurang lebih 3 bulan ya. Tidak bisa bersekolah sebagaimana biasanya. Tidak bisa bermain bersama teman-teman di luar. Tidak bisa bersekolah minggu, bergereja bersama. Harus menunggu sampai pemerintah mengizinkan. Nah, sambil menunggu atau menanti di rumah, apa yang adik-adik lakukan? Apakah hanya sekedar tidur-tiduran, malas-malasan, disuruh sama papa dan mama untuk nyapu tidak mau, disuruh cuci piring, bantu papa mamanya tidak mau, atau apa? Ataukah adik-adik menunggu dalam ketekunan, dalam kerajinan, dalam suasana dengar-dengaran kepada orang tua? Itu mesti menjadi perhatian adik-adik. Ya. Kalau kita mau mengikuti teladan daripada rasul-rasul, tentu kita menunggu dalam ketekunan, dalam kerajinan, dalam sikap dengar-dengaran kepada orang tua. Tetap belajar, tekun belajar walaupun tidak ke sekolah. Itulah yang mesti kita lakukan bersama. Dan jangan lupa juga terus berdoa. Tuhan, semoga wabah ini bisa segera berlalu supaya saya bisa kembali bersekolah minggu, supaya saya bisa kembali bersekolah, supaya saya bisa kembali bermain bersama teman-teman. Itulah yang semestinya kita lakukan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, menunggu
dalam ketekunan, menunggu dalam kesabaran dan dalam doa bersama-sama, ya. Jadi bukan sendiri juga, sama-sama berdoa dengan adiknya di rumah, ya. Ajak adik di rumah, ajak papa mama, ayo mari kita berdoa bersama. Atau mungkin papa mama yang ngajak, ayo berdoa bersama, ikut dan lakukan itu. Doa orang benar, apalagi dilakukan bersama-sama dengan sehati dan sepikir, sejiwa, kita yakin dan percaya, pasti Tuhan mendengar. Apalagi kalau yang berdoa adalah adik-adik di rumah. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat sayang kepada anak-anak. Kalau bertekun di dalam doa, kita yakin dan kita percaya, pasti Tuhan mendengar. Oleh karena itu, pesan kakak, atau lebih tepatnya, pesan kitab suci bagi kita hari ini adalah, mari dalam suasana menunggu ini, dalam suasana menanti-nanti ini, kita jangan lupa untuk terus bertekun bersama di dalam doa dengan semua saudara kita seiman, walaupun kita terpisah dengan jarak, tetapi di dalam doa yang sehati dan sepikir itu, kita semua tetap bersatu. Kita semua tetap suatu kesatuan tubuh Kristus. Semoga renungan ini dapat menjadi suluh dan pelita bagi kita untuk terus melakukan atau menjalani kehidupan kita tiap-tiap hari. Terima kasih adik-adik. Mari kita tutup renungan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh diingatkan kembali oleh sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya berkat dan anugerah firman-Mu ini boleh terus tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan barusan oleh Kak Jordan. Nah, kira-kira apa aja sih yang tadi pesan firman Tuhan yang boleh kita dapatin? Nah, tadi itu kira-kira yang paling tepatnya itu Kak, kita itu harus bertekun atau bersabar dalam menantikan Tuhan. Tapi ada hal-hal yang harus kita lakukan Kak, meskipun kita tinggal di rumah. Kira-kira seperti berdoa, lalu apalagi ya Kak, kira-kira mendengarkan perintah orang tua, kemudian juga menolong orang tua yang ada di rumah ya, seperti itu kira-kira adik-adik. Ya, betul sekali adik-adik. Nah, adik-adik sekalian, untuk melandasi ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas firman-Nya yang sudah kita dengarkan, sekarang tiba saatnya kita mau bawa persembahan kita. Sambil bawa persembahan kita, kita mau menyanyi lagu Bersyukur kepada Tuhan. Semuanya tahu nggak? Tahu dong Kak, kita nyanyikan Bersyukur kepada Tuhan. Musik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa persembahan, juga doa penutup. Kakak yang pimpin ya, tetap dalam sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersama-sama berterima kasih kepadamu karena kami sudah mendengarkan firman-Mu, mendengarkan cerita firman Tuhan secara bersama-sama. Kami juga telah hampir selesai untuk beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus tolong sertai kami supaya kami terus menjadi anak-anak yang tekun, selalu rajin berdoa dan selalu menolong sesama kami, terlebih khusus menolong orang tua di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan Yesus tolong kami sebagai anak-anak sekolah minggu, supaya kami terus
melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang positif. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami berdoa untuk orang tua kami, untuk mama dan papa, dan juga untuk semua keluarga, kakak, adik, tetap selalu sertai, selalu berikan kesehatan, dan Tuhan selalu cukupkan segala yang dibutuhkan. Berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, Tuhan selalu berikan semangat, Tuhan selalu berikan sukacita, supaya meskipun harus melakukan kegiatan di rumah, kiranya terus mereka boleh bersemangat, terutama juga dalam proses belajar mereka. Tuhan Yesus, berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu juga tetap sertai dan selalu berikan kesehatan. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus berkati, semoga persembahan itu boleh digunakan untuk memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami berdoa untuk pandemi ini, penyakit corona, semoga boleh cepat selesai Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama kembali berkumpul di gedung sekolah minggu untuk memuji dan untuk bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau menyanyi lagu Ku menang bersama Yesus Tuhan. Gimana, adik-adik semuanya tahu kan? Tahu dong Kak pastinya. Nah, kita akan menyanyikan lagu Ku menang karena sekaligus juga kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi kita bersuka cita untuk semua itu. Kita menyanyikan lagu Ku menang. Sambil tepuk tangan nggak apa-apa ya. Bersama-sama berterima kasih karena kita sudah beribadah bersama-sama. Jangan lupa kita berjumpa lagi minggu depan ya Kak. Iya. Dah. Tuhan Yesus memberkati.